Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Nah, pada episode spesial kali ini, saya mau mengajak mengobrol seseorang yang istimewa. Kenapa? Karena beliau adalah seorang disabilitas netra yang memiliki ayah yang luar biasa gitu. Tapi memang sungguh disayang ya, ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tetapi jasa-jasanya itu masih terasa sampai sekarang. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada hari ini, gitu ya. Nah, saya mau mengajak ngobrol beliau tentang ayahnya yang merupakan pelaku sejarah langsung, bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Kita sapa dulu sama-sama. Halo Mas Iswardi, apa kabar? Apa kabar? Halo, salam jumpa dengan saya Siswardi Tambunan, luar biasa. Ya, ini adalah mahasiswa di Tambunan. Saya kenal beliau sejak tahun 2000 berapa ya Mas? 2003 ya? Sekitar tahun Iya, itu ya. 2003 waktu itu acara outbound di Iya. Cikarang waktu itu ya. Di Cikarang. Purwakarta. Purwakarta ya, Purwakarta, betul. Iya, Waduk Jatiluhur. Kita sama-sama ikut program Outbound Indonesia di Waduk Jatiluhur waktu itu. Dan pengalaman luar biasa gitu. Nah, sayangnya waktu itu memang kita baru kenal, dan setelah kenal baru saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Iswardi tentang sosok ayahnya ini yang luar biasa. Nah, Mas Is, boleh cerita nggak? Nama panggilnya apa nih? Ayah, bapak? Ya, jadi bapak saya itu lahir tahun 1936. Ya, sebelum kemerdekaan, kira-kira 9 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ya, boleh tahu nama bapak, Mas Is? Bapak saya nama panjangnya ya, Malatang Alfred Tambunan. Boleh tahu Mas Is, bapaknya Mas Is ini profesinya apa? Dulu waktu saat beliau masih ada, profesinya sebagai? Ya, jadi puji Tuhan bapak saya itu pada tahun 1959 itu menamatkan pendidikan di Akademi Angkatan Laut dengan kecabangan Korps Marinir. Ya, pasukan amfibi tepatnya begitu. Pasukan amfibi pada tahun 59. Luar biasa. Betul. Nah, saya mendengar banyak cerita beliau dari Mas Iswardi ini, Pak Malatang Alfred Tambunan. Kalau orang-orang itu kenalnya Pak M.A. Tambunan gitu. Nanti coba teman-teman searching di Google deh. M.A. Tambunan. Pangkat terakhirnya apa, Mas Is? Pangkat terakhir puji Tuhan bapak saya dikaruniai pangkat bintang 2, yaitu Mayor Jenderal Marinir. Nah, kalau Mas Iswardi, Bapak di mata Mas Iswardi itu seperti apa? Bapak bagi Mas Iswardi itu seperti apa? Jujur saya mau mengatakan Bapak di mata saya itu orang yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dulu waktu saya sekolah di sekolah luar biasa sana, SLB Tanmiat sana, sebelum pindah ke Lebak Bulus kan di Tanmiat itu ya dulu ya. Sekarang tuh udah jadi apartemen. Kalau nggak salah posisinya itu di dekat rumah sakit Setia Mitra dulu tuh sekolah kita. Kalau orang bilang tuh dulu bekas kandang kelinci dulu. Jadi sampai ke Lebak Bulus, sampai saya menamatkan SMP di Lebak Bulus itu, kalau saya perhatikan jarang teman-teman tunanetra itu diantar oleh bapaknya. Jarang, bisa dihitung deh dengan jari deh. Ya, bahkan kebanyakan diantar sama supir. Tapi bapak saya bangga ngantar saya pakai baju dinas, dia gandeng saya turun dari mobil, dia antar saya sampai ke depan kelas. Itu salah satu kebanggaan saya yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang begitu. Dan saya itu nggak pernah disembunyikan oleh gue malu nih punya anak cacat. Jadi kalau bapak saya isi bensin itu ya saya dibawa gitu, saya dibawa.
dikenalin sama anak buahnya, ini loh anak buah bapak namanya Pak siapa gitu, dikenalin. Jadi saya pede abis gitu loh, gitu. Ya, jadi ini Bapak ini membangun karakter mahasiswadi juga ya sampai sekarang ya. Iya Termasuk. betul. Ya, oke. Nah, sungguh luar biasa peran orang tua. Ini mahasiswadi itu tahun berapa kira-kira Mas? Waktu pada saat apa tadi menamatkan sekolah ya, sekolah di SLB itu tahun berapa Mas? Sekolah saya masuk di SLB itu tahun 1979. Ya, tahun 79 teman-teman. Dan ayahnya mahasiswa ini tidak malu untuk punya anak yang mengalami disabilitas, tetapi justru malah menampilkan ke masyarakat, bahkan anak buahnya ya, mengenalkan ke anaknya kalau mahasiswa ini disabilitas dan bagaimana cara bergaul dengan disabilitas gitu ya Mas ya? Iya betul. Oke. Nah, Mas Sis, tadi saya juga sudah kasih bocoran Pak M.A. Tambunan ini adalah seseorang yang punya arti penting dalam sejarah bangsa Indonesia gitu ya. Nah, Mas Sis boleh ceritakan tentang karir beliau, Mas Sis? Ya, jadi gini. Oke, saya setuju dengan pendapatnya Suryo bahwa bapak saya memang sangat punya andil dalam sejarah, baik itu sejarah militer maupun sejarah politik. Nah, saya mau cerita nih sejarah militer dulu ya. Jadi bapak saya lulus tahun 1959. Nah, kemudian Indonesia nih mau menghadapi Dwi Kora kalau nggak salah dulu ya. Kita nggak punya tank amfibi waktu itu. Soekarno nekat, gimana nih? Ya sudah, orang marinir suruh aja ke Rusia belajar tank amfibi. Bapak saya sama 6 orang itu tahun 1964 belajar tank amfibi. Kemudian tank amfibi itu dibeli oleh Indonesia tahun 1964. Itu ada kerangkanya di Cilandak tuh. Tank amfibi namanya TBR, tank buatan Rusia. Nah itulah tank pertama yang Indonesia miliki dan kemudian dipakai untuk penyerbuan di Dwi Kora, Patri Kora itu ya waktu itu ya. Nah terus kemudian yang kedua bapak saya juga pernah ini bicara sejarah ya. Tahun 78 kembali bapak saya ditugaskan ke Prancis, Eropa untuk mempelajari tank amfibi juga. Dari tahun 78 survei dibeli tahun 83. Jadi kurang lebih surveinya itu 5 tahun. Nah, tahun 83 Indonesia membeli tank amfibi generasi kedua namanya AMX 14. Nah itu. Jadi 2 generasi tank amfibi itu bapak saya dikirim ke luar negeri dan puji Tuhan dapat bintang penghargaan dari Prancis. Itu kalau sejarah militer. Nah kalau sejarah perpolitikan memang bapak saya dulu tahun 87 ya 87 itu jadi anggota DPR RI dari dulu fraksi TNI Polri dulu 87 sampai 93 pindah ke disitulah bapak saya jadi ketua Komisi 8. Nah disitulah bapak saya menggodok beserta teman-temannya itu Undang-Undang Penyandang Cacat nomor 14 yang dikeluarkan tahun 98. Oh, gitu. 14 tahun 97 kalau saya tidak salah ingat ya. Iya, 97 ya. 97. Kemudian selain itu Komisi 8 itu kan dulu membidangi sosial dan kesehatan ya. Nah, masalah sosial itu penyandang cacat. Sudah, kemudian masalah kesehatan ini undang-undang obat generik. Nah, ini masih dipakai sampai sekarang obat generik itu. Bahwa kita membeli obat bukan membeli mereknya. Gitu, bagaimana rakyat bisa dapat obat dengan harga yang terjangkau. Nah, itulah obat generik. Mas Sis, cerita lagi nih Mas Sis. Saya pernah dapat cerita dari Mas Sis. Jadi tahun 80 berapa ya? 4 itu ya. Bumi Marinir Cilandak.
pernah mengalami kejadian yang luar biasa dan tercatat dalam sejarah sampai sekarang. Gudang peluru di Bumi Marinir Cilandak di Jakarta itu meledak. Iya, sampai ke sana. Keramat Jati, bayangin tuh dari Cilandak sampai ke Keramat Jati berapa kilo? Iya, jadi pernah meledak dan posisinya waktu itu ayahnya mahasiswa ini Bapak menjadi salah seorang yang punya kedudukan penting ya Mas? Ya, betul. Bisa cerita Mas Is? Jadi dulu kalau tidak salah itu tanggal 29 Oktober. Saya lupa ingat tahun 1984. Ketika itu kalau nggak salah hari Senin apa ya, saya ingat banget itu bapak saya lagi makan santai lah pokoknya ya. Terus dapat telepon. Biasa kalau terima telepon tuh saya biasanya. Katanya dari perwira dinas mau bicara dengan Pak KS Kormar. Oh siapa? Saya sampaikan. Saya panggil bapak saya, Pak, ada telepon dari perwira dinas. Bapak saya langsung angkat telepon. Saya nggak tahu gimana dia laporan apa. Terus kemudian bapak saya bilang, saya pergi dulu ya ke kantor ya. Ibu saya nanya, makanannya gimana Pak? Kok nggak dihabisin? Saya nggak sempat nih. Gudang peluru meledak, kata bapak saya gitu. Langsung dia ganti pakai sepatu bot, sepatu large gitu. Terus mobil jeepnya dikeluarin yang terpal itu. Terus meluncur ke Cilandak. Sampai di Cilandak, pokoknya peluru tuh udah terbang, udah kayak apalah begitulah. Kita bersembunyi di dapur, ditutup sama kasur muka-muka kita waktu itu. Jadi kalaupun kita kena ya udahlah pasrah aja. Dan cerita menariknya adalah waktu pagi-pagi bapak saya nekat merayap katanya ke dalam ruangan yang biasa perwira dinas telepon. Semua tentara waktu itu tiarap di got, nggak peduli komandan atau siapapun, semua tiarap. Komandan sekalipun nggak bisa masuk karena gerbang udah ditutup. Masuk ke got, semua tiarap. Nah terus kemudian bapak saya pagi-pagi itu merayap ke kantor. Dia udah lihat, waduh semua udah kaca udah pecah semua. Bahkan pemadam kebakaran sekalipun nggak ada berani nyemprot. Mereka pun tiarap di kolong truk, nggak ada berani nyemprot semua. Nah terus bapak saya sempat telepon ke rumah. Puji Tuhan, saya nggak tahu kenapa ya, begitu telepon ditutup, bapak saya langsung pergi lagi tiarap dan katanya peluru menyasar ke telepon itu. Jadi hanya hitungan menit. Kalau mungkin bapak saya ada di situ mungkin udah mati, udah kena gitu. Nah jadi yang bikin saya salut sama marinir itu, kita dulu anak-anak disuruh patungan dulu. Karena kan untuk semua kan banyak yang hancur ya, rumah warga semua kita harus ganti dulu nih. Nah kalau nunggu kas negara kan agak lama ya, butuh pengajuan. Nah, akhirnya mereka itu para senior itu, para perwira itu memutuskan sudah kita patungan aja dulu, semua celengan anak-anak dikeluarkan dari tabungan. Termasuk saya, dulu saya tahun 84 saya mengeluarkan Rp12.000. Saya nggak tahu sekarang nilainya 12.000 itu sama dengan berapa. Iya, tapi yang jelas saya Damai Sejahtera. Iya. Tahun 84 loh. Tahun 84. 12.000 itu mahal sekali dulu. Saya keluarkan dengan Damai Sejahtera, ya sudahlah. Ya, ini untuk kepentingan bersama, dan abang-abang saya semua mengeluarkan celengan untuk nalangin ini semua kerusakan rumah rakyat ini. Mas Is, iya. Nah sekarang Mas Is kan Bapak ini sudah nggak ada ya, meninggalnya kapan Mas Is, Bapak? Meninggalnya 20 Juli 2002. 20 Juli 2002, berarti usia berapa ya? Iya. Usianya waktu itu 66 tahun. Oh, pada usia 66 tahun ya. Nah, satu lagi yang cerita dari Mas Iswardi adalah pada saat kejadian tahun 98. Nah, waktu itu Indonesia itu punya
apa ya, dalam tanda kutip sejarah. Ya Mas Is, boleh bagikan kepada kita Mas Is ceritanya. Waktu itu Bapak di mana, terus sedang apa gitu. Jadi waktu itu Bapak saya sudah jadi ketua di Komisi 8 DPR RI. Jadi apa ya? Saya sendiri jujur ini kalau ditanya 98 cerita nih benar-benar ya Tuhan melindungi kami juga ya. Karena waktu itu saya juga mengalami bagaimana waktu peristiwa 12 Mei ya kan. Bapak saya jemput saya di Lebak Bulus. Waktu itu saya udah kuliah di Bandung. Saya mau ke Jakarta. Saya santai aja tuh ya, bodo amat lah, saya nggak dengerin televisi lah, nggak ngerti, gue lagi nyusun skripsi nih, pusing gitu kan. Saya jalan aja pakai bis di Purwakarta, bisnya diberhentikan, supirnya suruh turun, bayangkan itu patas AC, AC-nya suruh dimatiin, mesinnya dimatiin, waduh pengap, ya kan, zaman dulu belum ada handphone, kita mau menjerit kemana? Ya kan, ya udah pasrah aja lah. Udah gitu jalan, ada sekitar setengah jam jalan gitu. Waduh, kok Cikampek kok banyak batu-batu, banyak kayu-kayu. Kita mau nanya sama siapa? Kanan kiri kita nggak kenal gitu kan ya. Terus sampai di Lebak Bulus, saya ketemu bapak saya. Kamu tahu nggak itu ada kejadian? Wah nggak tahu Pak. Yang namanya kita nggak boleh masang radio di mobil. Nggak tahu ada siapa di dalam gitu kan ya. Itu ada kerusuhan katanya, itu semua tol semua dibakar, semua diapa gitu, sampai bis depan saya itu kacanya pecah gitu kan. Nah besoknya itu tanggal 12, besoknya bapak saya ke kantor terus dia nggak pulang. Dia waktu itu telepon dari kantor, inilah uniknya bapak saya, pejabat tapi nggak punya handphone, beneran jujur nggak punya handphone. Bapak saya tuh orang itu low profile. Yang dibelikan handphone tuh ibu saya, dia nggak pegang. Jadi waktu itu dia dari kantor aja nelpon, Bapak nggak bisa pulang ya, ini mahasiswa udah pada masuk merangsek ke DPR, kita nggak bisa bergerak, udah kalian di rumah aja gitu. Mahasiswa paksa supaya DPR itu menandatangani penurunan Soeharto. Ya, Presiden yang lain Soeharto pada itu kantor ya. Iya, Presiden Soeharto ya. Iya. Dipaksa, mahasiswa paksa, pokoknya DPR harus tanda tangan gitu kan. Nah waktu itu teman-teman bapak saya banyak yang nggak berani masuk, banyak yang di rumah telepon, udah Tambunan kamu aja yang tanda tangan, udah Tambunan kamu aja yang tanda tangan. Ya sudah, semua pada nitip tanda tangan sama bapak saya. Jadi sebenarnya yang ramai itu tanda tangan titipan, orangnya pada nggak datang semua kayak, ya kan. Udah bapak saya tanda tangan semua nama-nama absen itu kan. Turunlah Pak Harto tanggal 21 Mei karena katanya sudah ditandatangani oleh seluruh anggota dewan. Turunlah Pak Harto 21 Mei. Bapak saya dipanggil. Ya intinya ya kamu pengkhianat, sudah selesai karirmu sampai di sini, ya sudah. Bapak saya habis itu nggak mau lagi berpolitik. Karena ya begitulah, politik itu seperti cuci tangan gitu. Yang tidak salah disalahkan, yang salah ya tidak disalahkan juga. Bapak saya ditawarin, kamu nggak pindah, nggak usah lah, kalian lebih pintar daripada saya, udah kalian aja menikmati, udah saya tinggal nunggu hari tua aja, begitu. Sampai apatisnya seperti itu bapak saya, begitu. Oke, nah tetapi meskipun beliau sudah tidak ada, jasa-jasa beliau masih terasa sampai sekarang ya Mas Is ya? Ya, terasa sekali. Nah Mas Is, sekarang pertanyaan paling akhir. Apa rasanya menjadi seorang anak dari MA Tambunan? Seorang pelaku sejarah yang pernah merasakan atau pernah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Mungkin kalau untuk sorotan orang mudah disorot. Oh, anak siapa sih MA Tambunan, ya kan? Jadi ya kita di satu sisi kita tersanjung, tapi kita juga harus bisa menjaga nama baik
bapak kita gitu. Dan saya merasa tinggal di sini, tinggal di rumah ini seperti merawat aset negara begitu. Orang banyak yang tawarin saya, udah lu ngontrak aja dekat kantor gitu. Saya bilang kontrak sih gampang lah, ini rumah siapa yang nungguin gitu kan, nggak bisa gitu loh, seperti itu. Jadi saya terpanggil untuk tempat kerja saya jauh di daerah Percetakan Negara Rawasari, sementara saya tinggal di daerah Cinere, dan saya harus membela-belakan diri saya, waktu saya untuk pulang pergi ke sini. Banyak yang merayu saya, udahlah tinggal aja di dalam yayasan, udahlah lo kos aja, buang-buang waktu. Enggak, saya mau jagain ini aset negara gitu. Seperti itu ya, karena ya ya jadi anak pejabat itu memang kalau kita salah menggunakan, kita juga bisa mencemarkan nama orang tua kita begitu. Oke ya, jadi memang episode kali ini sungguh luar biasa, ngobrol bareng Mas Siswardi, seorang penyandang disabilitas yang memiliki orang tua, merupakan salah satu pelaku sejarah yang dalam tanda kutip merubah Indonesia gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih Mas Siswardi atas waktunya. Untuk teman-teman silakan like jika Anda menyukai video ini, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya.